Bapak Presiden menyampaikan bahwa bangun mega prison yang besar. Kemudian rekonsiliasi. Karena ini pemerintahan baru, bagaimana kalau kita berikan amnesti. Sempat dirilis kemarin amnesti bertepatan dengan Pak Hasto dan Pak Tom Lembong diberikan abolisi dan amnesti. Itu dilepas juga hampir 2.000. Tahu nggak bahwa more than 50%, lebih dari 50% penjara di Indonesia itu yang buat itu Belanda. Indonesia 80 tahun merdeka ya, membuat less than 50%. Yang terakhir ramai itu kan terkait dengan kasus perdagangan manusia, penyelundupan manusia atau orang ke Kamboja, kemudian mereka menjadi karyawan judi online gitu. Ketika mereka keluar, kan ditanya mau kemana? Gampang kalau dia langsung ke Kamboja. Bagaimana dengan yang transit? Misalnya ke Kuala Lumpur dulu atau ke Singapura dulu. Kembali lagi dalam podcast Penjaga Harapan bersama saya, Zakia Arfan. Seperti biasa di podcast Penjaga Harapan, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki tugas dan amanah untuk menjaga dan mewujudkan harapan masyarakat Indonesia. Dan kali ini sudah bersama saya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Silmi Karim. Apa kabar, Pak Silmi? Kabar baik dan sehat. Kabar baik dan sehat. Ini ngomongin imigrasi dan pemasyarakatan menarik, Pak, karena memang topik yang mungkin beberapa tahun yang lalu juga sering banyak dibicarakan oleh masyarakat, lembaga pemasyarakatan, imigrasi gitu. Tapi kalau sekarang nih Pak, saya melihat udah ada kemajuan, ya kan? Autogate sudah mulai banyak juga ya Pak. Itu salah satu yang dilakukan oleh Bapak atau program Bapak juga ketika sejak menjadi Dirjen Imigrasi yang lalu ya, iya. Pak Silmi ya. Nah, kalau Bapak melihat sejak itu dilakukan hingga saat ini, bagaimana Pak perkembangannya Pak? Perkembangannya semakin baik ya, karena kalau saya lihat kan travelers itu membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, ya, simple, ya. Nah, inilah yang menjadi trigger kita untuk memberikan nilai tambah dalam konteks pemerintahan, dalam konteks kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat. Nah, tentu melakukannya itu mesti bertahap. Namanya learning process kan, yang tadinya manual, kemudian harus digital, ya, bahkan kemudian juga aplikasi itu kan menggunakan mobile phone. Ya, kadang-kadang kan untuk orang yang tidak terbiasa itu menjadi satu problematika yang mesti melakukan adjustment. Nah, kemudian juga bahkan imigrasi itu boleh dibilang yang pertama dalam melakukan proses pembayaran secara online menggunakan kartu kredit dan dapat dilakukan dari luar negeri. Ini untuk orang asing yang memohon visa. E-visa. Nah, kementerian lain atau lembaga lain tidak pernah. Dan bahkan itu Menteri Keuangan menerbitkan satu keputusan menteri ya, yang secara khusus diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal memberikan persetujuan bahwa pemohon bisa langsung membayar menggunakan kartu kredit dan itu langsung masuk ke kas negara. Tidak ke kas imigrasi loh, ke kas negara langsung. Nah, itu kan merupakan satu terobosan, suatu percepatan yang mungkin satu lompatan lah. Bahkan yang bisa itu menjadi contoh. Satu bentuk transparansi juga ya, karena uangnya langsung masuk ke kas negara. Betul. Begitu ya. Iya, jadi tidak sempat mengendap di kita, langsung masuk. Jadi kita mengusahakan itu dan tidak terjadi pertemuan antara pemohon dan juga petugas.
Gitu. Nah, kalau kita melihat kan Pak, nggak cuma AutoGate ya Pak, banyak sekali dorongan dari digitalisasi untuk layanan imigrasi sendiri. Tadi Bapak udah sebutkan juga salah satunya e-visa, kemudian juga EVOA ya, Visa on Ya, itu bisa Arrival, juga masuknya. aplikasi dan lain-lain begitu. Ini sudah dilakukan, tapi untuk jangka panjang yang Bapak lihat, ini kan sudah berjalan nih Pak. Tadi Bapak bilang segala sesuatunya ini masih juga on learning karena kan baru dimulai prosesnya. Tentu ada plus minus, ada hal yang mungkin bisa dievaluasi. Tapi kalau jangka panjang dari visi Bapak sendiri, ini akan seperti apa sih Pak wajah imigrasi? Ini kan wajah pertama yang akan menjadi pintu masuk terutama untuk warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia gitu. Nah, untuk Bapak sendiri seperti apa Pak untuk program jangka panjangnya Pak? Lazimnya imigrasi di negara manapun ya, saya mengambil general reasonnya dulu, itu kan sebenarnya pintu gerbang. Pintu gerbang terhadap satu ancaman keamanan, ya di situ ada terorisme, pengaruh yang tidak baik, kemudian kejahatan, scammer, dan lain-lain. Nah, kita pengennya apa? Good quality travelers, ya, yang kualitasnya bagus, bukan hanya turis yang high spender aja, yang belanjanya banyak, tetapi juga investor. Dan juga kemudian yang memiliki keahlian khusus yang memang dibutuhkan untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas, bisa mendapatkan satu pengalaman, bisa juga mendapatkan satu manfaat yang dirasakan dan memberikan satu efek yang positif untuk Indonesia. Itu juga merupakan bagian dari tugas kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang sudah terlanjur masuk harus diawasi supaya tidak memberikan dampak negatif, jaga. Nah, kalau kemudian ada solusi-solusi digital, nah itu yang tadi saya sampaikan di awal. Yang namanya pelayanan publik, itu pada prinsipnya apapun, ya ini bukan hanya imigrasi, harus mudah, harus cepat, ya kan? Kemudian bisa menjangkau masyarakat sampai ke pelosok. Ya, sehingga mempermudah juga, tidak harus repot melakukan perjalanan untuk misalnya apply paspor, ya, atau hal-hal yang repot yang harus bolak-balik. Makanya harus dilakukan digitalisasi. Nah, digitalisasi itu kan alat. Nah, kadang-kadang pengalaman kita itu ya, maksudnya dimanapun lah, kadang-kadang asal digital, ya, akhirnya tidak dapat manfaatnya, cuma dapat ribetnya doang. Nah, ini yang kita hindarin. Ya. Nah, kenapa saya bilang learning process? Ya, karena segala sesuatu itu tidak bisa instan. Ya. Baik yang menyediakan pelayanannya dan juga masyarakat yang mendapatkan pelayanannya. Tetapi kalau kita bicara ke depan, ya saya mungkin tidak berbicara visi karena visi kita serahkan kepada Bapak Presiden, lebih kepada gimana sih ke depan itu, ya kan? Ya tentu di sini kalau dari mulai orang asing masuk, ya kalau tadi kan kita ngomongin pelayanan cepat dan mudah untuk orang Indonesia, kalau untuk orang asing masuk, satu ya tentunya ramah. Sebagai wajah Indonesia kan, ya tentunya jangan banyak antriannya, ya kan? Karena apa? Lama, kesel. Ya kadang-kadang kan kita kalau keluar negeri tuh, misalnya negara yang maju nih seperti Amerika atau di Eropa, itu bisa 2 jam di imigrasi. Gitu. Kalau di kita, selama tidak ada gangguan ya sistem cepet, gitu. Pakai AutoGate, ya, apalagi kalau yang paspornya elektronik, itu di situ chipnya yang dibaca. Ada chip readernya, tanpa harus nyeken paspornya dengan benar, itu yang dibaca langsung adalah itu. chipnya. Sehingga saya pernah menghitung sendiri, saya suka mencoba ya, misalnya lagi mau ke luar negeri gitu, tugas ya, itu saya scan sendiri, gitu. Saya pengen tahu berapa sih, karena saya ada chipnya, itu cuman less than 30 second, gitu. Cepat keluarnya ya. Terus membaca biometriknya juga cepat. Nah itu adalah saya tadi bilang adalah digital sebagai solusi
agar memenuhi mudah, cepat, dan bersih. Ya bersih dalam arti menjadi lebih baik. Ya kan? Kan proses-proses supaya kita tentunya bisa memenuhi GCG itu kan ada tahapannya. Ya kan? Tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan. Ya, tentunya di sini ya perlu juga edukasi, kesadaran bagaimana melayani masyarakat atau orang asing gitu ya. Tegas is good. Ya, tetapi juga kita jangan tidak ramah. Ya kan? Kan ketegasan itu tidak perlu dengan muka yang angker. Ya kan? Atau suasana yang tegang. Perlu edukasi. Takes time, at least we are on the right direction. Oke. Nah, Pak Silmi kan juga pernah memimpin revisi ratusan regulasi begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau Bapak melihat dari revisi regulasi ini, apa tantangan terbesarnya? Kemudian juga bagaimana menjaga agar aturannya ini tetap sederhana juga begitu Pak, tapi cepat dan tetap juga akuntabel Pak. Oke, ini saya berangkat, pernah tahu nggak total aturan nih dari Undang-Undang Dasar sampai Perda, peraturan menteri, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah. Itu kalau nggak salah saya ingat ya, total itu ada 18.000. 18.000. Ini secara keseluruhan keseluruhan atau imigrasi saja? Ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Which is over-regulated. Ya. Bahkan kadang suka saling ini ya Pak ya, overlap ya. Overlap. Kenapa saya bersama teman-teman waktu dulu itu merubah itu, kebetulan angkanya bagus nih, 234. 234. Ya, aturan selama 1 tahun 10 bulan. Ya, saya jadi dirjen imigrasi dulu. Karena memang tadi yang saya bilang, mudah, cepat, kemudian tidak ribet. Ada misalnya aturan, kalau pekerja migran Indonesia harus dapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja tempat dia berdomisili. Nah, dia sudah training nih di Jakarta. Pas lagi dia mau apply paspor, dia harus balik lagi. Itu kan cost, ya biaya, kasihan dong. Orang dari luar negeri pengen sekolah di Indonesia harus mendapatkan rekomendasi dari dulu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kita sekolah ke luar negeri, misalnya ke Amerika, itu nama visanya sampai saya hafal tuh F1. Ya kan, nama jenis visanya untuk student. Emangnya saya masih tahu Ministry of Education di Amerika ada di mana terus minta rekomendasinya? Enggak. Nah, jadi salah satunya adalah mencabut rekomendasi-rekomendasi yang tidak perlu. Gitu kan? Tadi dari Dinas Tenaga Kerja, dari Kementerian Pendidikan, ada lagi nanti dari Kementerian Investasi. Ini itu, waduh. Ribet ya Pak ya? Ribet. Nah, itu kita cabut-cabutin. Dicabut-cabutin ini ada resistensi nggak dari misalkan kementerian atau lembaga lain terkait dengan hal tersebut? Ya kalau resistensi pasti ada, jangankan dari luar, dari dalam juga ada. Gitu kan? Tapi kan kita maju terus lah. Kita kan harus kasih nilai tambah. Saya langsung bilang, kalau kita jadi pemohon gimana rasanya? Gitu. Bahkan tadi ada gabungan industri pariwisata Indonesia datang membawa profesor dan juga universitas di Jakarta ya, dalam hal menginisiasi perubahan aturan. Saya malah terima kasih. Saya bilang, Ibu, saya terima kasih kalau banyak asosiasi seperti Ibu menginisiasi adanya ide perubahan aturan, membawa naskah akademik dan yang membuatnya timnya, ya artinya apa? Ini kan tugas kita sebagai pejabat itu kan memberikan ruang kepada mereka. Apa sih aturan kita mau denger? Ya kan kita mau denger, ya. Jadi pimpinan itu kan harus banyak mendengar kan? Betul. Ya. Oh, idenya bagus nih. Terus kemudian
naskah akademiknya yang memuat itu menjadi suatu hal yang baik dan terstruktur, bisa argumentatif, yang positif, itu kan dibuatin naskah akademik sebagai dasar perubahan aturan. Udah disiapkan dia, gitu kan? Jadi mempermudah juga ya Pak? Iya, mempermudah. Sama jajaran saya bilang, ini luar biasa. Kita support toh. Ini mengenai pariwisata kan, ini mengenai kapal yacht yang pesiar yang pribadi, ya kan? Karena Indonesia negara kepulauan, banyak tempat yang destinasi yang indah, ya kan? Kan itu sebagai potensi ekonomi, gitu. Tetapi misalnya ada aturan yang menyebutkan salah satunya krunya tidak boleh ganti, ya kan? Itu mempersulit misalnya kan, atau izinnya perlu disempurnakan gitu dan lain sebagainya lah. Udah, saya bilang, udah ambil, jalankan, laksanakan. Apalagi itu permen. Jadi kalau permen itu kan yang tanda tangan menteri. Tetap harus harmonisasi dengan kementerian terkait, tapi levelnya itu masih yang mudah untuk dilakukan revisi. Yang paling susah kan undang-undang. Ya kan, harus ke DPR kan. Betul. Nah, saya pernah berubah juga revisi undang-undang imigrasi. Cuman memang tidak banyak pasal. Gitu. Effortnya tidak mudah. PP pernah, ya, Perpres juga pernah. Ya, jadi kita tidak hanya menjalankan pekerjaan harian yang sifatnya operasional. Kalau kita mau memberikan nilai tambah terhadap apa yang sedang kita pimpin, ya kita harus cari peraturan mana yang menghambat. Peraturan mana yang tidak bisa mengakomodir perkembangan zaman, dinamika yang ada. Jangan sampai peraturan itu telat. Bahkan kalau bisa dia bisa mengantisipasi ke depan. Betul. Nah, ini challenge saya. Jadi kalau ditanya 234, nggak terasa sih sebenarnya. Karena kalau setiap ada masukan gitu, handphone saya kan nggak pernah ganti tuh nomornya. Ya harus siap lah ya menghadapi orang yang mau minta tolong, ada yang komplain, ada yang segala macam. Tapi di situ itu adalah suatu modal buat kita untuk melakukan perbaikan daripada aturan yang ada. Gitu. Kalau enggak kan apa? Wah, ini kok masih minta tolong? Nah, minta tolong kan dua nih. Dia malas pakai aplikasi atau tidak tahu caranya, atau memang tidak terinformasi. Artinya kan PR kita kalau yang tidak terinformasi. Yang satu lagi ya tentunya emang pingin aja gangguin yang dimintain tolong gitu ya. Pengen lebih mudah mungkin gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah setiap kesulitan itu menjadikan masukan untuk kemudian saya lihat, oh ini memang ada aturan yang nggak pas nih. Harus dibenerin. Gitu. Paling seneng kalau misalnya peraturannya cuma per dirjen atau permen. Kalau udah di atas itu mumet langsung. Lebih jelimet ya. Lebih jelimet. Kayak misalnya ada yang waktu itu jelimet harus undang-undang. Jadi pemegang kitab itu izin masuk kembalinya itu 2 tahun. Kan ribet ya. Apalagi kalau kitabnya seumur hidup. Kitab tuh izin tinggal tetap. Ya. Kalau ITAS, izin tinggal sementara, malah izin masuk kembalinya itu sesuai dengan masa berlaku ITAS-nya. Lah, ITAP yang harusnya levelnya lebih tinggi, kenapa dia cuma tiap 2 tahun harus ngurus? Sehingga banyak terjadi, mereka itu lupa untuk memperpanjang. Gitu kan? Lah, saya bilang ini kan aneh. Ini harus disamain dong. Gitu. Nah, itu undang-undang. Nah, itu yang sempat salah satu yang saya rubah. Gitu. Ya, ini sebagai gambaran. Oke, tapi paling nggak apa yang dilakukan Pak Silmis ini sudah kita bisa sama-sama merasakan bahwa memang ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menyederhanakan aturan begitu ya Pak ya, tanpa kemudian melemahkan dari kekuatan aturan itu sendiri begitu. Dan kalau kita melihat birokrasi, jujur Pak Silmi beberapa kali narasumber yang duduk di sini pun mengeluhkan hal yang sama begitu terkait dengan birokrasi, regulasi kadang overlapping, kadang juga bertele-tele sehingga sesuatu program yang seharusnya mudah atau hal yang mudah ini kan menjadi lebih sulit gitu. Tapi kita bersyukur Pak Silmi banyak inisiatif untuk kemudian banyak merevisi aturan-aturan tersebut. Nah sekarang kalau kita bicara tentang keamanan nih Pak,
Kalau dari Pak Silmi sendiri, kalau nggak salah kan ada unit siber juga ya Pak ya, yang sudah ditempatkan baik itu ada di bandara, ada juga di pos-pos pemeriksaan untuk memperkuat keamanan. Sejauh ini bagaimana Pak temuan-temuan, misalnya seperti kasus-kasus perdagangan manusia atau penyalahgunaan visa atau juga kasus-kasus lainnya, sudah cukup maksimalkah Pak begitu unit siber ini sendiri? Ya, kalau maksimal karena ini merupakan unit baru ya. Jadi bahkan kita ada satu namanya patroli cyber. Ya kan? Jadi memang patroli cyber itu di samping kita, kalau yang sudah nyata itu kan adalah patroli di tempat-tempat banyaknya WNA misalnya, apakah itu di pertambangan, kemudian di industri hulu, ya, atau kemudian juga di tempat pariwisata, itu kan secara fisik kita lihat ya. Kan juga nggak boleh sering-sering kan, ntar mereka terganggu. Nah, ada misalnya di cyber. Kita lihat, ya sebenarnya memang untuk kita harus akui lah bahwa tantangan sekarang itu bukan hanya sebatas imigrasi dan pemasyarakatan. Ya. Faktor keamanan Indonesia secara umum pun terpengaruh juga dengan dinamika di jagat maya lah atau di internet lah. Ya, atau di sosial media lah, dan di beberapa negara juga itu menjadi satu threats, ancaman. Nah, kita melakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita kan. Nah, dalam konteks misalnya pengawasan lah yang mudah kita ambil contoh tadi kan. Nah, kadang-kadang mereka itu tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Ntar ketahuan nih, nanti dia menjadi fotomodel atau kemudian juga yang ekstrim adalah melakukan penipuan cyber, tapi yang lebih susah itu adalah yang ditipunya adalah orang daripada di mana negara itu asalnya, orang WNA asal. Misalnya menipu warga negara Cina, ya, Tiongkok. Ya, yang melakukan adalah warga Tiongkok juga yang ada di Indonesia, supaya dia tidak terdeteksi oleh penegak hukum China, maka dia operasinya di Indonesia. Bahkan kita pernah menggerebek itu untuk yang Taiwan, ya, lebih dari 100 orang pelaku kejahatan cyber di sebuah villa di Bali. Nah, kita kan nggak bisa mendapatkan laporan, tetapi kan kita melihat keanehan. Nah, inilah juga warga yang memberikan laporan. Jadi maksudnya cyber is good, tetapi juga laporan dari warga juga sangat baik. Nah, kita sedang mengembangkan itu ya, bahwa teknologi cyber itu adalah teknologi IT, kalau kita bisa lebih luaskan lagi, itu yang bisa kemudian memudahkan kita untuk memonitor. Kan kalau ada 150 orang berkumpul di satu tempat, itu kan aneh. Ya kan? Apa nih? Nah, itu kan kita ada satu teknologi yang harus bisa mendapatkan informasi itu. Ya, itu dalam proses lah kita masuk ke dalam sana ya, dalam konteks pengawasan. Tapi sebaik-baiknya suatu sistem imigrasi, itu kita bisa mendeteksi sebelum dia masuk. Itu yang lebih benar. Seharusnya. Nah, itu juga kita sedang melakukan proses mengintegrasi ya, atas kebiasaan daripada pemohon di sosial media. Seperti yang dilakukan juga oleh Amerika kan. Amerika itu kalau kita apply visa, mereka tuh minta didaftarkan akun-akun sosial media kita. Dan itu minta dibuka kalau itu di private. Selama proses pembuatan visa. Nah, kita ke arah sana. Ya, supaya kita bisa memilih mereka ini akan memberikan nilai tambah nggak sih? Gitu kan? Kan good quality travelers prinsipnya. Gitu. Tapi Pak Silmi, terkait dengan unit siber tadi ya, pengawasan dari sisi cybernya dengan imigrasinya, kita lihat ada beberapa kejadian Pak. Yang terakhir ramai itu kan terkait dengan kasus perdagangan manusia, penyelundupan manusia atau orang ke Kamboja, kemudian mereka menjadi karyawan-karyawan judi online gitu. Nah, mungkin ini kita pengen tahu Pak, bagaimana sih sebenarnya prosesnya kok bisa lolos begitu Pak? Bagaimana mereka bisa tidak terdeteksi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sedang menjadi tanda kutip korban untuk perdagangan orang, seperti itu Pak. Nah, kalau di imigrasi sendiri
seperti apa sih Pak pengawasan dan saat orang keluar, apakah memang ini tujuannya jelas atau ilegal dan lain-lain, itu bagaimana Pak Oke, saya sistemnya? ambil ini dulu ya, referensi dulu di luar negeri seperti apa. Di Amerika, orang keluar dari Amerika, even tidak pakai imigrasi, Langsung begitu. keluar aja. Tapi kan biasanya ada pemeriksaan. Nggak ada cap. Oke. Nggak ada cap sama sekali. Pokoknya dia check in, dia melewati security, artinya dia sudah keluar Amerika. Nggak pakai interview, nggak pakai apa. Masuknya susah. Jadi prinsip imigrasi adalah masuk. Ketika keluar, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa keluar negeri itu adalah hak warga negara. Ya kan? Kalau Indonesia sebenarnya masih ditanya juga kan Pak ya? Ya, itu kan sifatnya Kalau yang masih manual. tambahan. Heeh. Sifatnya tambahan. Betul kita melakukan profiling. Pantes nggak nih si pemohon ini alasannya liburan, tetapi misalnya saldo rekening tabungannya itu misalnya pas-pasan. Nah itu kan kita udah mulai curiga. Ya. Nah kita bisa bantu, tapi parsial. Tidak bisa full. Ya. Kemudian di bandara, ya, kita memang punya ada namanya person of interest atau subject of interest masuk daftar. Tapi kan namanya database itu kan perlu dibangun. Bahkan sebelum ke sini tadi saya sempat meeting gitu, perkembangan daripada database subject of interest seperti apa dan bagaimana integrasinya dengan sistem, kemudian bagaimana nanti dia melintas, dia tidak bisa pakai autogate. Kemudian kalau dia memohon paspor, kalau itu alasan SOI-nya adalah pernah tertangkap di Malaysia, sebagai pekerja migran yang tidak memiliki dokumen, undocumented, migrant worker, itu langsung tidak selama 3 tahun dia tidak bisa mendapatkan paspor. Oh, okay. Ya kan? Jadi kita menahannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ke Kamboja, ya, pertama jangan salah loh. Mereka itu secara sadar tahu. Gitu kan? Bahwa ke Kamboja itu akan bekerja di mana. Ya. Jadi kemudian bahkan saya sampai ke sana berkomunikasi langsung dengan Dirjen Imigrasinya, memetakan bagaimana caranya supaya bisa minim kemungkinan yang terjadi terhadap pekerja migran kita di sana. Jadi bukan hanya di Kamboja, di Myanmar, ya juga di Kamboja dan juga di utaranya Thailand. Okay. Ya, jadi ketika mereka keluar, kan ditanya mau kemana? Gampang kalau dia langsung ke Kamboja. Bagaimana dengan yang transit? Misalnya ke Kuala Lumpur dulu, atau ke Singapura dulu, kita nggak bisa tahu. Nggak bisa terdetek ya. Iya. Dan mereka pinter. Kalau misalnya mereka belinya sekaligus, kita bisa deteksi. Oh, ini end destination-nya adalah Kamboja. Kita lakukan pendalaman. Gitu. Nah, jadi untuk destinasi tertentu, itu nanti tidak bisa melewati autogate. Harus lewatin manual. Okay. Interview tambahan. Tetapi yang saya bilang, tidak bisa memastikan 100% itu. Nah, kita sekarang punya namanya petugas imigrasi pembina desa, Pimpasa. Apa tugasnya? Seperti halnya Babinsa atau kalau polisi itu Babin Kamtipnas, ya, itu adalah memberikan edukasi kepada desa-desa yang rawan pekerja migran. Kantong-kantong pekerja migran. Wilayah yang sudah sering terkenal gitu ya. Supaya apa? PPP. Supaya mereka itu kita beritahu, hati-hati loh, ini negara ini rawan. Pastikan kamu kerjanya di mana. Pastikan pekerjaannya apa. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah satu preventif, kemudian sebagian fungsi pengawasan ataupun juga pendalaman dalam hal mengurangi resiko. Apakah bisa 100%? Nggak bisa. Okay. Karena mereka sendiri karena kebutuhan terjebak pinjol, Ya, kesulitan ekonomi. Jadi udah kalap, jangankan
istilahnya apa namanya ke Kamboja, kadang-kadang kalap dia melakukan kejahatan, membunuh orang, kriminal di Indonesia pun bisa terjadi kan? Oke. Dan ini juga bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini juga harus bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang lainnya, begitu ya Pak ya. Kalau untuk memberantas terkait dengan pekerja migran ataupun juga perdagangan orang begitu. Tapi paling nggak kita tahu bahwa sistem di imigrasi memang lebih mencegah dari yang masuk gitu ya Pak. Meskipun kalau keluar pun tetap bisa profiling, tapi mungkin tidak bisa maksimal 100% begitu ya Pak Silmi. Oke, Pak Silmi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pemasyarakatan Pak. Salah satu hal dari LP gitu Pak yang beberapa kali sering menjadi pembahasan juga, terutama kalau lagi kasus-kasus besar nih Pak, yang lari lah dari LP dan lain-lain, adalah terkait dengan over capacity Pak. Kelebihan kapasitas, bukan informasi baru, bukan permasalahan baru. Ini sudah menjadi sorotan yang cukup lama gitu Pak. Nah kalau Bapak sendiri sebagai Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, bagaimana Bapak mendukung kebijakan pembebasan bersyarat atau grasi Presiden Prabowo ini sendiri Pak. Jadi ini juga supaya kita tetap sejalan Pak dengan prinsip keadilan dan juga keamanan Pak. Oke, saya mau berangkat dulu dari overcrowded ya. Saya tuh senang sejarah ya, dan senang data. Angka tuh saya senang. Tahu nggak bahwa more than 50%, lebih dari 50% penjara di Indonesia itu yang buat itu Belanda. 350 dari 580 sekian. 50% lebih. Yang buat Belanda. Ya. Indonesia 80 tahun merdeka ya, membuat less than 50%. Kemudian ya, kapasitas. Amerika Serikat itu yang salah satu negara yang memiliki inmates atau narapidana paling banyak di dunia. 0,5% daripada jumlah penduduk. Indonesia only 0,1%. Seperlimanya dari Amerika. Dibandingin Singapura, kita cuma beda sedikit. Tapi beda, Singapura itu kan adalah developed countries. Aturannya kuat, penduduknya sedikit. Australia 0,2%. Nah, masalahnya tahun-tahun belakang, saya nggak mau menyalahkan ataupun juga, tapi kan ini fakta yang harus saya sampaikan. Kurang perhatian ke pemasyarakatan. Harusnya kita menyediakan kapasitas penjara at least 0,1%. At least. Ya, 0,1 yang artinya 280.000 kapasitas orang. Saat ini 170.000. Ya. Ada yang nyebut 140.000, ada yang 170.000. It depends. Karena kan tergantung kapasitas di dalam berapa. Ya. Anggap kita pakai angka yang tertinggi. Artinya dari sisi itu aja kita masih kekurangan 110.000. Ya. Nah, kemudian waktu kami mau diangkat, Bapak Presiden menyampaikan bahwa bangun mega prison yang besar. Kemudian rekonsiliasi. Karena ini pemerintahan baru, bagaimana kalau kita berikan amnesti? Waktu itu diusulkan 40.000 awal. Jadi kan lumayan tuh. Kita kan sekarang itu punya narapidana itu atau warga binaan tuh sekitar 280.000. Ya, jadi memang sesuai itu 0,1%. Ya. Waktu saya jadi wamen tuh sekitar 275.000 lah. Yang kayak itu bertambah nih. Sempat dirilis kemarin amnesti bertepatan dengan Pak Hasto dan Pak Tom Lembong diberikan abolisi dan amnesti. Itu dilepas juga hampir 2.000
Yang tadi usulan awalnya kita siapkan 40.000. Oke. Which is okay, fine. Ya, selama memenuhi kriteria, kan banyak yang udah tua, sakit-sakitan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah untuk mengurangi. Walaupun alasan pertamanya adalah rekonsiliasi. Kenapa makanya banyak ada tahanan yang tanda kutip karena pencemaran nama baik, dianggap politik lah. Itu kan banyak yang kemarin dilepas kan. Ya, itu alasan pertamanya rekonsiliasi, pemerintahan baru. Yang kedua adalah mengurangi overcrowded, which is good reason. Ya. Nah, ini akan terus kita lakukan. Ya. Selama memang tidak malah memberikan ancaman kepada warga di luar pemasyarakatan. Berarti ada kriteria-kriteria khusus Betul. begitu ya. Dan juga harus Faktor memberikan resiko. rasa keadilan juga kepada mungkin Betul. keluarga korban atau korban begitu Yes. ya. Tetapi juga ini kan semua adalah prerogatif Presiden. Presiden, kemudian melibatkan DPR untuk beberapa kategori, bahkan Mahkamah Agung, ya, itu tergantung ada abolisi, ada amnesti, ya. Yang kita punya kewenangannya adalah remisi, yang memang Kementerian IMIPAS dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu remisi yang menjadi kewenangannya. Tapi kalau udah grasi, udah Ya. abolisi sama amnesti itu udah level presiden. Oke, Ya. baik. Dan semoga remisi juga diberikan dengan adil begitu ya Pak ya. Yes. Jangan sampai kemudian masyarakat menjadi terpicu juga kayak kok ini kecelakaan tadi dapat remisi begitu. Dan alasan remisi kadang-kadang kan juga berkelakuan baik dan lain-lain. Ya Itu juga fair lah. menjadi sorotan juga begitu. Oke. Nah, Pak Silmi tadi kan sempat ada juga wacana dari Pak Presiden ya untuk membangun mega prison begitu ya. Penjara yang besar berarti Pak. Berarti ini kan butuh anggaran lagi yang mungkin ya cukup besar juga. Nah, nanti malah dianggapnya bikin penjara besar-besar mau ngapain nih? Jangan-jangan mau menjarakan warga, misalnya seperti itu. Takut ada anggapan-anggapan overcrowded. yang negatif begitu. Nah, terkait dengan anggaran dan mungkin juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya sedikit begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana nih Pak, di tengah saat ini juga banyak yang meributkan terkait dengan anggaran-anggaran begitu, dan juga bagaimana masyarakat ini saat ini kan sedang banyak sorotan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Silmi bisa menjelaskan ini kepada masyarakat? Boleh nggak saya tanya? Boleh. Pernah nggak ke penjara? Pernah. Kapan? Waktu saya liputan, udah lama Pak. Udah lama. Ke Udah dalam. lama. Ke dalam? Lihat sampai di dalam. Iya. Penjaranya seperti apa. Iya. Kemudian bagaimana satu kamar dihuni, bahkan ada yang bertingkat. Gitu kan. Kan kita juga ada titik di mana kemanusiaan ya. Ya. Kapasitasnya, tadi kita udah sebut overcrowded, artinya overkapasitas. Iya. Sehingga fungsi pembinaan pun terganggu. Kan kita pengen keluar dari situ kan warga binaan. Dulu kita nyebutnya narapidana. Iya. Kan terlalu kasar dan menjadi seolah-olah Negatif ya. negatif, ya, memberikan kelas yang tidak baik lah. Sehingga kita bilang warga binaan. Yang kita bina supaya keluar dari penjara itu mereka bisa berkontribusi lah buat minimal buat dirinya. Ya. Nah, kita tarik dulu nih sejarah. Belanda bikin penjara di Indonesia ketika konsepnya sudah, jangan dilihat waktu zaman sebelum yang lama ya, itu adalah penjara produktif. Sukamiskin itu ya, adalah penjara yang juga menghasilkan produk percetakan. Jadi sampai sekarang tuh ada fasilitas produksi dengan mesin cetak yang lama. Masih ada. Kemudian di Tangerang, itu kenapa lahan Kementerian Kehakiman zaman dulu namanya ya, zaman Pak Harto tuh, atau dalam Orde Baru, terus kemudian jadi Kumham dan sekarang dipecah-pecah, itu besar di Tangerang. Karena dulu itu adalah lapas yang menghasilkan produk pertanian. Kemudian Cipinang, itu adalah penjara yang menghasilkan produk kayu dan besi. Cirebon
itu produksi sandang. Nah, konsep ini konsep yang bagus. Kenapa nggak diterusin lagi sih? Nah, ini yang kita lagi kenalkan. Tapi ini berarti tidak berjalan gitu ya Pak, masa Oh ya, dulu saat ini? Dulu. Saat ini sudah mulai kita dorong. Sebelumnya Tidak terlalu optimal. Ya, tidak terlalu optimal. Ada kecil-kecil sedikit gitu ya. Nah, ini kita lagi galakan. Nah, ini kan juga membutuhkan satu perhatian. Ya, ini belum ngomong fasilitas dulu nih yang katanya nanti menyedot anggaran. Tetapi yang merasakan itu 280.000 orang loh. Rakyat Indonesia. Yang harus dibina supaya ketika keluar tidak lagi menjadi beban masyarakat. Dan ini langsung dirasakan. Menurut saya ini tidak waste of money. Karena bukan hanya duduk diam dikasih makan, Enggak. tapi juga mereka diajarkan bagaimana produktif. Gitu, menghasilkan sesuatu. Dan kita juga bisa misalnya bekerja sama dengan swasta. Kita sediakan bangunannya, ya kan nggak mungkin swasta yang bangun. Kita yang bangun, nanti mesinnya dari dia. Ya kan? Terus kemudian si swasta ini mungkin instead of gratis mempekerjakan si warga binaan, ya, mereka juga bisa kasih gaji. Insentif. Insentif lah. Kalau gaji kan kesannya nanti harus UMR. Insentif di dalam. Mereka jadi terbiasa bekerja, produktif, mindsetnya positif, daripada di kamar bengong, malah nanti merencanakan kriminal yang lain gitu ya, atau ngajarin yang baru masuk, ya, yang tadi pemakai narkoba jadi bandar narkoba. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini bukan pemborosan, ini keharusan. Bahwasanya di masa lalu tidak menjadi perhatian, menurut saya sekarang harus diperhatikan. Siapa lagi yang bisa membuat mereka itu menjadi benar? Kalau mereka keluar nggak benar kan, jadi negatif buat jadi masyarakat. Beban atau mungkin bisa melakukan kejahatan yang sama. Gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang penting juga masyarakat tahu, ya. Mungkin pimpinan yang lain juga paham, gitu. Kita sekarang kerjasama loh, sama kementerian misalnya PPA. Ya kan, perempuan. Oke, lapas perempuan. Bagaimana caranya perempuan supaya lebih produktif, diberikan keahlian. Jadi saya sering ketemu dengan Wamen PPA untuk kita bagaimana membahas warga binaan yang wanita, yang perempuan. Menarik. Oke, jadi memang meskipun ada anggaran pasti dong, memerlukan anggaran, tapi kita melihat keuntungannya dalam jangka panjangnya begitu ya Pak ya, bahwa ini tidak hanya sekedar tempat yang dibangun untuk orang duduk diam, karena kan anggapan masyarakat kalau misalnya di penjara enak, udah di dalam penjara, kita uangnya dipakai untuk mereka makan tanda kutip gratis begitu kan, tidur gratis dan lain-lain. Tapi juga sebenarnya ada hal produktivitas di sini yang bisa dikatakan bahwa anggaran ini sendiri akan nantinya bermanfaat juga begitu ya, terutama untuk nanti pada akhirnya untuk masyarakat juga terkait warga binaan begitu ya. Saya senang mau bicara dengan Pak Silmi, saya tadi banyak mendapat informasi fakta-fakta sejarah baru Pak. Tadi penjara bahwa dibangun 50% lebih oleh Belanda begitu ya Pak ya, dan lain-lain. Itu menarik juga untuk jadi sebuah informasi atau wawasan baru. Nah Pak Silmi kalau kita melihat Pak Silmi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya ingin tahu juga bagaimana pandangan Bapak melihat posisi keimigrasian dan juga pemasyarakatan ini sendiri dalam visi besarnya Pak Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia ini negara yang kuat, adil, dan juga makmur, Pak. Oke, kalau kita bicara kuat, ya kan, artinya kan kita harus menambah warga negara Indonesia yang produktif. Di sini kita bisa lakukan. Adil. Ya, keadilan itu kan juga diberikan kepada semua pihak. Ya. Yang di dalam pun juga tidak tidur berdiri. Ya, tidur yang benar. Ya. Kalau memang dia, kita kan punya level kelas daripada penjara ya. Ada yang maximum security, super maximum security, dan lain-lain.
Ini kan juga keadilan. Kalau emang dia gembong narkoba berbahaya, kasih di super maximum security, dia cuma bisa ngelihat di luar kamar itu, tidak bisa berkomunikasi, itu less than 1 hour. Itu cuma dijemur, masih tertutup gitu ya. Itu security. Adil juga kan? Ya. Terus kemudian apa tadi, makmur misalnya ya. Of course kalau misalnya kita semakin profesional dalam menangani pemasyarakatan, ya, kemudian kita ikut berpartisipasi dalam produktivitas, membuat warga binaannya menjadi benar, ketika keluar, ya dia akan bukan jadi beban masyarakat, malah memberikan nilai tambah. Dalam konteks imigrasi, ya, itu tadi pemasyarakatan. Konteks imigrasi, dengan kita membawa good quality travelers, ya, akan meningkatkan devisa. Yang secara langsung aja bayar visa. Yang tidak langsung melalui swasta itu adalah spending mereka di hotel-hotel, di tempat hiburan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga golden visa. Memberikan kemudahan kepada orang asing ya, yang melakukan investasi dalam jumlah besar. Mereka bebas, bisa bekerja, bisa tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi memang dia membawa investasi, buka lapangan pekerjaan, memberikan juga level efisiensi negara itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena diproduksi di Indonesia, nilai tambahnya ada di Indonesia. Gitu. Sehingga menurut saya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini berperan cukup besar dalam hal mewujudkan visi dan program Bapak Presiden. Gitu. Bahwasanya kita punya lahan terbatas ya, misalnya di Nusa Kambangan gitu. Kita sekarang mendorong warga binaan di Nusa Kambangan itu untuk program ketahanan pangan. Ya. Pak Menteri saya sendiri itu passion sekali, ya, Pak Agus, ya, ini passion sekali dalam mendorong ketahanan pangan di UPT kita, yaitu salah satunya UPT itu kan unit pelayanan teknis. Salah satunya adalah di Pulau Nusa Kambangan, kita ada 12 penjara di sana. Di luar itu kan luas ya, satu pulau gitu ya, masih ada harimaunya dan lain sebagainya. Itu kita bikin ada peternakan, ada pertanian, ya. Ketahanan pangan mungkin secara skala is nothing compare to yang lain yang punya program kayak Kementerian Pertanian, tapi at least semangatnya, ya. Dan kemudian arah produktivitasnya kita arahkan ke sana. Kalau saya yang lebih penting sebenarnya bukan itu bagian dari kita berpartisipasi, tapi bagaimana mindset daripada warga binaan itu menjadi bisa positif dan produktif. Oke, baik. Terima kasih Pak Silmi. Tapi terakhir sebelum mungkin kita menutup ngobrol kita ini, saya ingin juga Pak Silmi mungkin bisa memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia. Ini kan kita punya podcast namanya Penjaga Harapan, begitu Pak. Banyak harapan-harapan masyarakat, mungkin harapan kita sendiri, harapan siapapun terkait untuk Indonesia ini. Nah, kalau Pak Silmi boleh memberikan ya sebuah nasihat mungkin, atau mungkin masukan atau apapun kepada generasi muda, silakan Pak Silmi. Ya, saya paling senang karena rasanya tuh saya muda terus ya. Iya. Umur 30 sekian tuh berhenti. Kita masih muda juga Pak, tapi beda chapter aja. Ya, jadilah anak muda yang memiliki daya saing, ya, memberikan nilai tambah minimal untuk dirinya, tetapi kalau bisa memberikan nilai tambah untuk lingkungannya, untuk bangsanya, sehingga otomatis dia akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saya bisa jabarin sih, cuman nggak seru.
Udah terakhir aja. Baik, terima kasih banyak Pak Silmi. Sama-sama. Dari kita ngobrol-ngobrol, jadi kita banyak tahu nih Pak ya. Banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Silmi, digitalisasi tadi, kemudian juga revisi aturan-aturan yang mungkin terlalu bertele-tele, menyusahkan dan lain-lain, serta apa saja kemudian yang menjadi program, baik itu jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Kita doakan Bapak semoga ini berjalan dengan mulus, dengan lancar, dan tentunya juga terkait keimigrasian dan juga pemasyarakatan di Indonesia, kita akan banyak melihat perubahan di tangan Pak Silmi Karim. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan itulah perbincangan dan juga ngobrol-ngobrol saya dengan Bapak Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Silmi Karim. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Makasih banyak Pak.